Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Bisri Samsuri. Kiai Bisri dilahirkan di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah pada hari Rabu 18 September 1886. Ayahnya bernama Sansuri bin Abdus Somad, sementara ibunya bernama Maryah. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Keluarga ini amat kuat dalam menjalankan ibadah. Maklum dari silsilah ibunya, Kiai Bisri termasuk masih keluarga besar Kiai Khalil Kasingan Rembang dan Kiai Baidowi Lasem. Karena dididik di lingkungan keluarga agamis sejak kecil, Kiai Bisri mendapatkan pendidikan agama yang ketat. Ketika menginjak usia 7 tahun, Kiai Bisri mulai belajar agama, khususnya membaca Al-Quran di bawah bimbingan Kiai Haji Soleh Tayu. Kegiatan ini dijalani selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Kiai Bisri melanjutkan pendidikan di pesantren asuhan seorang ulama yang tercatat masih keluarga dekatnya, yakni Kiai Haji Abdus Salam, seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Pesantren yang diasuhnya terletak di Desa Kajen, sekitar 8 km dari Tayu. Di sana, Kiai Bisri mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab, fikih dan tafsir Al-Quran serta hadis. Kiai Salam menerapkan pola kehidupan beragama yang ketat. Sikap Kiai Salam yang fikih oriented inilah yang kemudian mempengaruhi pola berpikir dan karakter Kiai Bisri di kemudian hari. Di usia 15 tahun, ia berpindah lokasi belajar. Kali ini yang dituju adalah pesantren di Demangan, Bangkalan, asuhan Kiai Khalil, seorang ulama besar yang menjadi guru dari hampir semua kiai yang terpandang di seluruh Jawa waktu itu. Saat berguru kepada Kiai Khalil inilah ia bertemu dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, seorang santri yang menjadi sahabat akrab, rekan perjuangan maupun sebagai iparnya. Ketika itu amatlah kuat tradisi santri keliling menuntut ilmu di beberapa pesantren. Begitu pula yang dilakukan oleh Kiai Bisri serta Kiai Wahab Hasbullah. Setelah beberapa lama belajar dengan Kiai Khalil, keduanya memutuskan melanjutkan menuntut ilmu di tempat lain, yakni di pesantren Tebu Ireng, Jombang, di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal ini terjadi pada tahun 1906. Mereka berdua begitu mengagumi reputasi pimpinan ponpes tersebut, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Disegani karena kedalaman ilmu-ilmu agamanya dan karenanya mendapat gelar Maha Guru. Keputusan untuk pindah pendidikan ke pesantren Tebu Ireng ternyata penting artinya bagi Kiai Bisri. Ia berada di Tebu Ireng selama 6 tahun. Sejak masa itu makin bertambahlah kawan sependidikan yang akan menjunjung nama guru mereka. Di antaranya Kiai Abdul Manaf dari Kediri, Kiai As'ad dari Situbondo, Kiai Ahmad Baidowi dari Banyumas, Kiai Abdul Karim dari Sedayu, Nahrawi dari Malang, Abbas dari Jember, Maksum Ali dari pesantren Mas Kumambang di Sedayu, dan banyak lagi lainnya. Mereka lantas membentuk barisan peminat fikih dan penganut hukum agama yang tangguh, serta menjadi kiai pesantren terkemuka di Pulau Jawa. Angkatan santri ini seperti dikatakan Kiai Sukri Ghazali yang dikutip oleh Gus Dur adalah generasi yang paling baik dari mereka yang dididik oleh Kiai Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng selama hampir setengah abad. Selama di Tebu Ireng, Kiai Bisri mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal dalam literatur lama. Ketika itu sudah terlihat corak penguasaan ilmu-ilmu agama dari Kiai Bisri yang akan membuatnya terkenal di kemudian hari. Pendalaman pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih tanpa terlalu banyak variasi tambahan pengetahuan baru yang bermacam-macam. Setelah menyelesaikan pendidikan di Tebu Ireng antara tahun 1911
sampai 1914 Kiai Bisri berangkat ke Mekah bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Keduanya kemudian belajar pada sejumlah ulama terkemuka di Tanah Suci seperti Kiai Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, dan Syekh Jamal Maliki. Juga pada guru-guru dari sang guru Kiai Hasyim Asy'ari seperti Kiai Ahmad Khatib Padang, Syu'aib Dagestani, dan Kiai Mahfud At-Termas. Menurut Kiai Aziz Masyhuri, di antara hal-hal yang menarik yang terjadi di Mekah selama Kiai Bisri di sana selama 2-3 tahun adalah pembentukan sebuah cabang Sarekat Islam di Tanah Suci itu. Pendirinya adalah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Abbas Jember, dan Kiai Dahlan Kertosono. Meskipun tidak secara langsung melibatkan diri di dalam organisasi tersebut, yang jelas hal ini memberikan bekas mendalam pada pola pikirnya, yakni perlunya mengorganisir dalam melakukan perjuangan keagamaan di luar jaringan pesantren. Selain itu, menurut Kiai Aziz Masyhuri, ketidakterlibatan Kiai Bisri secara intens dalam organisasi Sarekat Islam adalah karena menunggu perkenan dari guru yang sangat ia hormati, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Hanya saja sebelum izin dari gurunya ia terima, ia harus kembali ke tanah air. Namun sebelum pulang ke tanah air, Kiai Bisri menikah dengan Nur Khadijah, adik perempuan karibnya, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1914. Perang Dunia I membuatnya harus meninggalkan Mekah pada tahun 1914. Lebih cepat dari perkiraan semula membuatnya harus meninggalkan Hijaz. Adapun sahabat sekaligus kakak iparnya, Kiai Wahab Hasbullah, masih melanjutkan aktivitas belajarnya sekaligus merintis pergerakan nasionalisme di sana melalui Sarekat Islam. Sepulangnya dari Tanah Suci, dia menetap di pesantren mertuanya di Tambah Beras, Jombang. Di sana, Kiai Bisri tinggal selama 2 tahun membantu mertuanya di bidang pendidikan dan pertanian. Beberapa tahun setelahnya, ia mendirikan pesantren di Denanyar. Selain menjadi pengasuh pesantren, Kiai Bisri juga berperan aktif mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Ia duduk sebagai anggota Suriah dalam susunan PBNU pertama kali itu. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Bisri bergabung ke dalam Barisan Sabilillah dan mendapatkan jabatan sebagai Kepala Staf Markas Besar Ulama Jawa Timur yang kantornya di belakang pabrik Paku Waru Sidoarjo. Dalam bidang politik, Kiai Bisri pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat mewakili Masyumi. Hasil pemilu 1955 mengantarkan beliaunya menjadi anggota Dewan Konstituante sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk memasuki era demokrasi terpimpin bukan perkara mudah buat para pemimpin NU. Walaupun organisasi para ulama itu setuju dengan manifesto politik dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ketika hendak masuk ke kabinet dan DPR gotong royong menjadi masalah. Soalnya ada 2 aliran. Kiai Wahab menghendaki NU masuk dalam sistem itu, sementara Kiai Bisri menentangnya. Dengan argumen yang kuat, akhirnya pendapat Kiai Wahab yang diterima secara resmi sehingga NU masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin agar bisa mengendalikan politik dari tarikan PKI ke kiri. Sambil berkelakar, sang Kiai mengatakan bahwa yang penting masuk dulu, nantinya keluarnya gampang. Tetapi tetap tidak mudah bagi para pemimpin NU yang hendak masuk DPR karena secara pribadi bebas memilih ikut atau tidak. Di antara kiai yang bimbang adalah Kiai Maskur, termasuk Nyai Solihah, Ibu Gus Dur, yang harus berat memilih ikut Kiai Wahab sebagai garis resmi NU atau ikut ayahnya Kiai Bisri. Untuk mengatasi kegamangan itu, maka Kiai Maskur melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk agar diberi pilihan yang tepat dan maslahat.
Dalam melakukan sholat, ia membuat 2 tulisan ikut dan tidak ikut dalam DPR gotong royong yang dilipat dan ditaruh di bawah sajadah. Ketika Nyai Solihah datang untuk mendiskusikan sikapnya terhadap tawaran menjadi anggota DPR gotong royong, pertanyaan itu tidak dijawab, tetapi sang Nyai diminta mengambil salah satu lipatan kertas di bawah sajadah, karena disitulah jawabannya. Tetapi pesan tidak boleh dibaca karena nanti ada orang lain yang lebih tepat untuk membacakannya biar lebih objektif. Suatu ketika ada pertemuan pemimpin NU di rumah Nyai Solihah di Matraman, Jakarta. Beberapa kiai datang, termasuk Kiai Bisri yang menentang NU terlibat dalam demokrasi terpimpin. Justru saat itu Kiai Maskur menyuruh Nyai Solihah untuk menyerahkan tulisan itu kepada sang kiai untuk dibacakannya. Ketika lipatan kertas itu dibuka dan dibaca oleh Kiai Bisri, ternyata berbunyi ikut DPR gotong royong. Akhirnya berdasarkan istikharah politik, keduanya dengan yakin ikut bergabung anggota DPR gotong royong yang dibentuk Bung Karno. Walaupun Kiai Bisri secara pribadi tetap menolak terlibat, tetapi membiarkan anaknya dan Kiai Maskur masuk menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat yang ia sebut Dewan Hasil Workshop itu. Pilihan politik yang berbeda tidak membuat mereka renggang ketika ada tujuan besar yang hendak diraih bersama, yaitu cita-cita kejayaan Islam dan kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia. Pasca peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Kiai Bisri kerap harus meninggalkan Jombang untuk turut dalam pengambilan keputusan di lingkungan NU mengenai masalah-masalah nasional. Hasil pemilu tahun 1971 mengantarkan Kiai Bisri Samsuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI dari unsur NU. Jabatan itu dipegangnya sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Kiai Wahab, Kiai Bisri pun diangkat sebagai Rois Am. Ketika NU bergabung ke P3, Kiai Bisri juga menjadi ketua Majelis Syuro partai ini. Pendirian prinsipil NU dalam sejumlah perbenturan dengan pemerintah selama tahun 1970-an biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan Kiai Bisri. Sikap rendah hati dan tidak gila jabatan tampak saat mengikuti dinamika perjuangan di tahun 1960-an. Sejak Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada tahun 1947, jabatan Rois Akbar dihapuskan, diganti dengan Rois Am. Posisi itu dijabat oleh Kiai Wahab Hasbullah, di mana Kiai Bisri ditetapkan sebagai wakilnya. Meski dikenal tegas dalam mempertahankan prinsip kesantunan, Kiai Bisri tak perlu diragukan. Saat berlangsungnya Muktamar NU ke-24 pada tahun 1967 di Bandung, Kiai Bisri menunjukkan sikap tawaduk yang perlu kita teladani. Ketika itu sedang terjadi pemilihan Rois Am yang melibatkan rivalitas antara dua kiai sepuh yang sama-sama berwibawa, yaitu Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri. Hasil pemilihan ternyata di luar dugaan. Walaupun lebih muda, tiba-tiba Kiai Bisri bisa meraih suara terbanyak. Kiai Wahab Hasbullah pun menerima kekalahan dengan berbesar hati, apalagi ia mengalahkan sahabat dekatnya sekaligus adik iparnya. Demikian halnya Kiai Bisri yang memperoleh kemenangan juga sangat rendah hati. Walaupun telah dipilih oleh Muktamirin, tetapi kemudian Kiai Bisri segera memberikan sambutan. Selama masih ada Kiai Wahab yang lebih senior dan lebih alim, Kiai Bisri tidak bersedia menduduki jabatan itu. Karena itu saya menyatakan untuk mengundurkan diri dan kembali menyerahkan jabatan itu kepada Kiai Wahab Hasbullah. Menanggapi sikap Kiai Bisri, Kiai Wahab menerima amanah itu, tidak perlu merasa tersinggung karena walaupun sudah uzur tetapi merasa masih dibutuhkan untuk memimpin NU dalam menghadapi situasi sulit di masa Orde Baru. Sementara Kiai Bisri dipercaya sebagai wakil Rois Am. Kemudian ketika Kiai Wahab wafat pada tahun 1971, baru Kiai Bisri menduduki posisi sebagai Rois Am hingga wafat beliau pada tahun 1980. Itulah keteladanan politik Kiai. Beberapa partai politik di Indonesia cenderung mengalami degradasi dan gagal membangun sistem internal yang kokoh. Karena itu gagal pula menjadi unsur penting yang menopang proses stabilisasi politik NU. Hal itu terjadi
karena beberapa elit partai tidak mampu mengawinkan ketiga perspektif di atas dalam politik. Bahkan sebagian lagi mengabaikan ketiga dimensi itu sehingga terseret dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Sampai akhir hayatnya, Kiai Bisri masih menjadi anggota DPR, Rois Am PBNU, Rois Am Majelis Syuro DPP P3, di samping aktif mengasuh pondok pesantren Den Anyar yang didirikan sejak tahun 1917. Kiai Bisri Sansuri wafat di Jombang pada tanggal 25 April 1980 dalam usia 94 tahun dan dimakamkan di komplek pesantren Den Anyar. Demikian kisah dan cerita perjalanan kehidupan Kiai Bisri Sansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.